Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Akainu yang dipanggil untuk menghadap Gorosei. Sang Fleet Admiral itu pun memasuki ruangan otoritas, tempat di mana para Gorosei berada saat ini. Di sana, mereka membahas soal misi penting yang harus dilakukan di Elbaf. Pemerintah dunia memiliki rencana besar terhadap negeri para raksasa itu, dan Angkatan Laut pun harus ikut membantu dalam misi yang akan datang. Nusjiro memberitahu Akainu bahwa ada dua orang ksatria suci yang dikirim ke Elbaf baru-baru ini. Dua ksatria suci yang dimaksud adalah saudara kembar Shanks dan seorang wanita misterius yang diperlihatkan dalam chapter yang lalu. Di sana, mereka berdua memiliki beberapa misi penting yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengacaukan Elbaf dari dalam pulau. Mereka harus bisa menimbulkan konflik internal di negeri para raksasa itu untuk membuat keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Seperti yang kita tahu, saat ini Elbaf tidak memiliki raja karena sejak kematian Raja Harald 6 tahun yang lalu, belum ada yang bisa menggantikannya. Meski begitu, di kalangan para bangsawan dan elit raksasa di Elbaf, tentu cukup banyak orang yang tertarik mendapatkan posisi tersebut. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh ksatria suci untuk membuat para raksasa saling bertempur satu sama lain. Perlu diketahui bahwa para ksatria suci ini bukan hanya petarung yang kuat saja, tapi mereka juga pengatur strategi yang handal dan juga licik. Maka mereka bisa mencari cara terbaik untuk memicu terjadinya berbagai masalah di dalam Elbaf. Nusjiro meminta Akainu untuk mempersiapkan pasukan angkatan laut dan menempatkan pasukan itu di sekitar wilayah Warland atau di dekat Elbaf. Ketika nanti keadaan internal Elbaf sudah kacau, maka ksatria suci di sana akan memberi kabar sehingga pasukan angkatan laut harus melakukan serangan tiba-tiba dari luar untuk menghabisi para raksasa yang sedang berperang satu sama lain di sana. Selain memiliki misi untuk membuat Elbaf menjadi kacau dari dalam, dua ksatria suci di sana pun memiliki misi penting lain. Mereka harus memburu Nico Robin dan menghancurkan perpustakaan burung hantu, karena di dalam perpustakaan itu ada buku-buku peninggalan dari Ohara. Dengan begitu, maka lagi-lagi Robin akan berada dalam bahaya. Setelah berhasil lolos dari CP0 di Wano Kuni beberapa waktu yang lalu, sekarang dia malah diburu oleh ksatria suci yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berbahaya dibanding CP0. Setelah Nusjiro berbicara soal misi ksatria suci untuk memburu Nico Robin dan menghancurkan perpustakaan burung hantu, Galing pun mulai bersuara. Dia bilang ini semua harus terjadi karena dalam insiden Ohara dulu, Angkatan Laut tidak becus melakukan tugas mereka. Angkatan Laut gagal menghabisi semua orang penting di Ohara, dan bahkan buku-buku berbahaya dari sana pun masih bisa selamat. Walau Garling adalah Gorosei baru, tapi dari dulu dia terus mengikuti berbagai perkembangan dan informasi-informasi penting yang sedang terjadi. Mendengar perkataan dari Garling itu pun langsung membuat Akainu menjadi tersinggung, karena dulu sewaktu masih menjadi Vice Admiral, Akainu adalah salah satu marinir yang ikut serta dalam Buster Call di Ohara. Sepertinya Garling memang sengaja menyindir Akainu saat dia mengatakan hal tersebut. Akainu pun menatap sinis ke arah Garling dan dia balas menyindir dengan bilang bahwa orang yang hanya berdiam diri saja di Mary Joyce tidak akan tahu bagaimana situasi di medan pertempuran. Sudah beberapa tahun ini, Garling memang tidak pernah ikut dalam medan perang, sehingga Garling pun menjadi tersinggung dengan perkataan Akainu. Akainu dan Garling pun seperti mulai berancang-ancang untuk saling menyerang. Gorosei Mars pun melerai mereka dan bilang untuk tidak meributkan hal semacam itu. Lalu Jupiter menanggapi itu dengan berkata kepada Akainu, meski Garling tidak turun tangan ke medan pertempuran beberapa tahun terakhir ini, tapi anak-anak dari Garling telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh di dunia saat ini. Anak-anak Garling yang dimaksud di sini adalah Shanks dan saudara kembarnya. Shanks telah menjadi Yonko yang merupakan salah satu bajak laut paling berpengaruh di era sekarang, sedangkan saudara kembar Shanks telah menjadi pemimpin ksatria suci menggantikan posisi Garling. Namun, Garling menanggapi dengan berkata bahwa anaknya yang membuatnya bangga hanya yang menjadi ksatria suci saja, sedangkan Shanks yang menjadi bajak laut tidak membuatnya bangga. Garling justru kesal karena orang berpotensi besar seperti Shanks malah menjadi seorang musuh. Di sini diketahui bahwa Shanks dan saudara kembarnya adalah keturunan Tenryubito yang paling berpotensi sepanjang sejarah. Sejak lahir, mereka sudah memiliki tingkatan haki yang sangat tinggi. Jadi meski tanpa buah iblis pun, mereka bisa mendominasi dunia hanya dengan hakinya saja.
Kemudian Gorosei Warkuri bilang, hentikan perdebatan Garling dan Akainu. Biarkan saja semua yang telah berlalu. Untuk sekarang, pemerintah dunia dan angkatan laut harus fokus untuk misi besar di Pulau Elbaf. Perlu diingat, selain mengalahkan para raksasa, memburu Robin, dan menghancurkan perpustakaan burung hantu, hal penting lainnya juga harus dilakukan adalah untuk menghabisi Luffy. Warkuri tidak peduli entah kesatria suci maupun angkatan laut yang nanti melakukan itu, intinya Luffy harus segera dihentikan sebelum dia berkembang menjadi semakin berbahaya lagi. Para Gorosei lain pun setuju dengan hal tersebut. Warkuri lalu meminta Akainu untuk pergi dan memulai persiapan pasukan angkatan laut yang akan dikirim ke wilayah Pulau Elba. Setelah menampilkan pertemuan antara Akainu dengan para Gorosei itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf. Dua orang kesatria suci yang ada di sana pun kembali diperlihatkan, dan kotak perkenalan karakter mereka akan dimunculkan. Untuk kesatria suci yang laki-laki, dia berasal dari keluarga Vigarland. Hal itu tentu sudah jelas karena dia sangat mirip dengan Shanks, yang menandakan bahwa mereka merupakan saudara kembar. Dia pun telah menjadi Supreme Commander kesatria suci untuk saat ini, menggantikan posisi Garling yang telah mendapatkan promosi menjadi Gorosei. Sedangkan untuk kesatria suci yang perempuan, dia berasal dari keluarga Shepherd, sama seperti Gorosei Jupiter. Saudara kembar Shanks bilang datang ke Pulau Elbaf membuatnya bernostalgia. Perkataan itu mengkonfirmasi langsung bahwa dia sudah pernah mengunjungi negeri para raksasa itu sebelumnya. Bahkan pada pembahasan sebelumnya, admin sudah pernah membahas bahwa kembaran Shanks itu terlibat dalam kematian Raja Harald. Kesatria suci perempuan pun menanggapi dengan berkata, dia baru pertama kali datang ke Pulau Elbaf, sehingga dia masih belum mengetahui seluk-beluk dari negeri yang sangat luas itu. Saudara kembar Shanks pun bilang, Elbaf memang sangat luas, sehingga bagi orang yang baru pertama kali datang ke sana, pasti akan kesulitan. Dia juga menambahkan, sebentar lagi, negeri yang sangat luas ini dengan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya akan menjadi milik pemerintah dunia. Jadi jika nanti misi untuk menyerang Elbaf dan mengalahkan para raksasa sukses, pihak pemerintah dunia akan menduduki negeri itu dan memanfaatkan semua yang ada di sana. Kemudian diperlihatkan tak jauh dari kastil di desa tempat dua kesatria suci itu berada, ada seseorang yang melihat ke arah kastil tersebut. Orang itu merupakan siluet misterius yang muncul pada bagian akhir chapter 1132 yang lalu. Dia telah melihat ada petir hitam besar yang menyambar ke dalam kastil. Siluet misterius tersebut mengetahui hanya ada dua alasan mengapa bisa muncul petir hitam sebesar itu. Pertama, karena haki yang sangat kuat, dan kedua, karena ada petinggi pemerintah dunia yang sedang berteleportasi. Jadi jelas bahwa karakter misterius yang muncul berupa siluet itu bukan orang sembarangan, sebab dia tahu soal cara berteleportasi petinggi pemerintah dunia. Sepertinya pada masa lalu dia pernah melihat hal tersebut atau pernah berurusan dengan mereka. Walau telah melihat petir hitam besar yang menyambar masuk ke dalam kastil itu, sosok misterius itu tidak menuju ke sana, sebab dia berbicara sendiri dengan berkata bahwa sekarang ini dia harus fokus untuk mencari keberadaan bajak laut topi jerami tanpa memusingkan hal lain terlebih dahulu. Karakter misterius yang berupa siluet ini juga akan menjadi karakter penting yang ikut terlibat dalam pertempuran di Pulau Elbaf. Semakin banyak karakter-karakter yang bermunculan dalam arc yang sangat megah ini. Kemudian cerita berpindah ke markas besar angkatan laut. Di sana diperlihatkan Akainu telah memanggil beberapa marinir yang akan memimpin pasukan untuk misi yang dibicarakan oleh Gorosei tadi. Di dalam ruangan Akainu telah ada lebih dari 10 Vice Admiral. Beberapa di antara mereka sudah kita kenal sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya adalah karakter-karakter baru. Tidak hanya Vice Admiral saja, di ruangan itu pun ada Admiral Kizaru dan Admiral Ryokugyu. Mereka berdua akan ikut terlibat dalam misi ini. Karena seperti yang Gorosei katakan tadi, ini merupakan misi yang sangat penting. Di sana, Ryokugyu terlihat sangat bersemangat. Seperti yang kita tahu, dia sangat mengidolakan Akainu. Maka dia sangat senang saat Akainu memberinya kesempatan untuk melaksanakan misi besar. Dia ingin melaksanakan misi itu sebaik mungkin agar bisa mendapat pujian dari sang Fleet Admiral tersebut. Melihat Ryokugyu yang bersemangat justru membuat Akainu langsung menegurnya. Akainu memintanya untuk berhati-hati dan jangan sampai melakukan hal bodoh, karena Ryokugyu terkadang bertindak seenaknya. Sementara itu, Kizaru terlihat tenang dan santai seperti biasa. Dia tampaknya telah berhasil melewati masa berduka atas kematian Vegapunk di Pulau Egghead. Dengan begitu, Kizaru bisa melanjutkan misi ini dengan profesional dan stabil secara mental. Kembali ke Pulau Elbaf, ditampilkan perpustakaan burung hantu. Dari salah satu ruangan di perpustakaan tersebut, keluar seorang raksasa perempuan. Dia adalah salah satu asisten dari Sal. Sal memang memiliki beberapa asisten di dalam perpustakaan tersebut. Setelah keluar dari ruangannya, dia pun menghampiri Sal, lalu bilang bahwa dia merasakan firasat yang sangat buruk. Mendengar perkataan asistennya itu, membuat Sal langsung menjadi panik. Di sana Lilith pun langsung bingung karena mengapa Sal harus panik hanya karena firasat dari asistennya saja. Sal pun akhirnya
akhirnya memberi tanggapan yang sangat mengejutkan. Sao bilang asistennya itu merupakan orang dengan firasat paling kuat yang pernah dia kena. Jika asistennya itu bilang bahwa dia memiliki firasat yang buruk, maka percaya atau tidak, memang akan ada hal buruk yang akan segera terjadi. Sao panik karena kali ini yang dikatakan oleh asistennya tersebut bukan hanya buruk saja, melainkan dia bilang firasatnya sangat buruk. Jadi hal tersebut dapat diartikan bahwa sebentar lagi akan ada peristiwa yang sangat buruk yang terjadi di negeri para raksasa itu. Kekacauan besar memang akan segera terjadi di Elbaf akibat ulah dari 2 kesatria suci di sana, dan pasukan angkatan laut pun sebentar lagi diketahui akan segera bergerak menuju ke Pulau Elbaf. Belum lagi, ada karakter misterius di hutan Elbaf yang ingin segera bertemu dengan bajak laut topi jerami. Jadi cerita dalam arc Elbaf ini akan berjalan dengan sangat seru dan sangat menarik. Pertempuran yang terjadi tidak hanya akan melibatkan 2 kubu yang saling bentrok saja, tapi juga akan ada 3 atau bahkan 4 kubu yang bertempur dengan tujuan masing-masing. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1135. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.